Dikasih lisensi, hasil uraian tadi kemudian dibikin instrumen. Apa pandangan Bunda terkait keberadaan benda-benda fenomenal, mistik, atau apapun itu seperti TR, SM, MD, dan sebagainya? Benarkah barang itu ada, Bunda? Terus, mengapa sih barang-barang tersebut banyak diburu dan memiliki harga nilai yang cukup mahal sekali, cukup fantastis sekali? Sering ditemui dengan banyaknya cerita apa yang diburu oleh masyarakat berbicara mengenai TR. Kalau dari kefahaman Bunda, TR itu tidak lain bahasanya itu tokek. Kalau di kefahaman Bunda itu adalah sandi. Karena tokek, kata orang tua yang Bunda ikuti, itu tongkatnya kakek. Jelas tongkatnya kakek berarti kuat. Kemudian tokek, kalau bahasa tokek dalam bahasa Cina berarti orang itu yang megang modal besar, megang uang besar, harta yang banyak. Karena seringkali kalau itu saudagar atau orang biasa kaya, dalam bahasa Cina itu pasti dibilang tokek. Berarti dia itu bawa besar, bawa harta besar, harta benda besar. Kemudian kalau menurut kefahaman Bunda mengikuti beliau, tokek itu diidentikan dengan angka 97. Karena di dalam 97 itu ada sesuatu, jadi dijadikan kode. Bisa 970, bisa 1000, bisa tinggu, dan bisa meter. Nah, itu di situ. Peristiwanya juga tahun 97, maka itu dijadikan sandinya 97. Itulah tokek. Memang benar kalau orang masyarakat yang tahu togel bisa dibuktikan bahwa tokek nomornya adalah 97. Karena di 97 itu adalah sesuatu yang dirumuskan, disandikan, ada peristiwa mengenai hal tersebut. Kemudian kalau yang diburu itu SM atau samurai, di kepahaman Bunda kita itu harus ketemu, sama-sama mengurai tentang ilmu yang sudah diberikan, dititipkan kepada kita turun-temurun sampai generasi ke saya. Kefahamannya itu beda karena sama-sama diurai. Berarti kita membicarakan untuk satu tujuan, dari tujuan itu sendiri jelas mengerucut untuk bagaimana ini nanti menyelesaikannya. Memang ada sih cerita samurai di dalam perjanjian yang pernah kita tahu nih, yang kita pelajari itu antara Presiden Indonesia dulu Bung Karno dengan Jepang. Itulah cerita samurai dan dijadikan perjanjian. Itu benda bukan benda sembarang, dan mungkin bisa saya katakan saat ini yang ada di luar itu palsu semua, karena saya sudah mengikuti, dan semua yang katanya iya itu bukan. Karena jelas barang ini itu aset dan disimpan dalam banker. Kalau tidak ada perintah, tidak ada dikeluarkan. Memang diburu dengan alasan harganya mahal, ini membutuhkan, cerita di bank. Tidak sesimpel itu, karena semuanya itu ada tata caranya, menyangkut urusan dunia, yaitu tadi bukan hukum yang kita bikin sendiri, kemudian nominal harga sekian, bukan. Karena ini adalah satu benda yang bisa dijadikan jaminan. Jelas benda itu bukan sembarang benda. Jadi bukan dibeli, bukan ketemu dibeli dibayar dengan harga sekian. Ya mungkin terjadi dan akhirnya orang merasa rugi
karena yang dia anggap itu benar dengan permainan. Saya juga pernah mengikuti itu untuk membuktikan bahwa itu memang begini di lapangan. Benar. Ada yang bikin, karena ada yang buat, ada yang nyari, ada yang bikin. Seperti itu dilayani. Apakah itu benar barang original dari Baker? Belum. Hanya sekali pernah terjadi. Ya itulah yang dijadikan perjanjiannya dari Indonesia dengan negara Jepang. Kalau tidak salah waktu itu masih Kaisar Hirohito. Dijadikan jaminan untuk menciptakan aset, mengembalikan Jepang luluh lantah. Waktu itu karena bom atom dari Perang Dunia Kedua, hancurlah Nagasaki dan Hiroshima. Jadi hancur Jepang. Untuk menata kembali mungkin ada perjanjian, entah itu minjam apa ini itu dengan Indonesia atas nama Indonesia yang dilakukan oleh presiden kita yang pertama. Dan perjanjian itu masih, ya namanya perjanjian seperti itu kan tidak semua orang ngerti dan tahu, karena ilmunya itu pasti bukan ilmu sembarangan gitu. Jadi ada beberapa, makanya ada yang namanya 3 berlian ya gitu tuh hasilnya, dengan beberapa perusahaan yang menjadi holdingnya dan dijadikan proyek-proyek ya. Contohnya sekarang ini kan dari mobil-mobil itu kan dari sana ada Mitsubishi ya, kemudian di bawahnya lagi ada Toyota, ada Daihatsu dan macam-macam itulah itu. Dan itu jelas karena bukan nilai barang dibeli untuk dijadikan, karena itu lakunya itu seperti barang-barang ini diinstrumenkan. Jadi hasilnya itu nanti akan dibikin jaminan senilai dengan barang yang dileburkan tadi, yang diuraikan tadi. Nah, seberapa hasilnya sekian mungkin akan dibuat atau dicetaknya. Seperti itu sih kepahaman yang saya terima. Jadi bukan dol tinuku. Tidak ada orang penting beli pusaka sampai ribuan triliun. Jadi tidak ada harganya, patokannya seberapa dapatnya daripada yang diuraikan itu. Karena itu akan dilebur dan diuraikan apa saja. Sama seperti emas, seperti uranium, itu kata mereka, kata beliau yang saya ikuti. Seperti itu. Jadi kecuali kalau pusaka beda halnya. Itu ada memang konservasi. Kayak Jepang pengen cari pusakanya dan ini itu biasa. Jadi tidak seperti yang heboh dan tidak ada yang benar semua. Kepahaman saya di sana, bukan saya itu meremehkan atau tidak percaya, tapi berdasarkan versi yang saya pelajari dari beliau seperti itu. Memang ada, mau dibicarakan yang bagaimana itu ada semua. Contoh merah delima itu ada, selain disimpulkan sebagai candi juga memang ada keberadaannya, dibilang MD. Nah, kalau kita secara logika, ini benda kan bertuah, ini benda kan yang sangat sakral. Apa jadinya kalau diperjualbelikan? Yoni daripada bumi kita, negara kita, kemana wong ini kok? Ya toh? Seperti juga tadi itu semua barang-barang mistik, katakanlah itu adalah pusaka, sangat kita rumah, sangat kita hargai sebagai pusaka. Jadikan jimat, walaupun satu kata orang Jawa siji, tapi di rumah. Karena apa? Dia punya sejarah, punya cerita, punya historical sendiri tentang itu semua. Justru inilah salah satu kekayaan yang ada di negara kita Indonesia. Bermacam-macam benda, bermacam-macam pusaka. Ya, ini adalah termasuk aset budaya juga. Nah, kalau ini nanti diperjualbelikan tuh bagaimana? Kalau ada yang memanfaatkan untuk ini, tidak lain tidak lagi nanti larinya kepada kebohongan, penipuan.
Khususnya SM, benarkah harganya hingga semahal itu, Bunda? Miliaran bahkan triliunan. Apa yang menyebabkan mahal? Dan untuk apa sebenarnya pembeli ingin memilikinya selain sebatas sebagai koleksi tentunya? Yang menjadi aneh di sini berburu tentang SM itu mungkin hanya sedikit yang paham, kemudian menyuruh mencari. Tapi di bawahnya itu barangkali bandingannya itu 1/4 dengan 100. Banyak yang tidak paham. SM itu saya menurut versi yang saya pelajari dengan beliau tidak bisa ditentukan harganya sekian. Karena nanti ketika itu benar seperti yang pernah terjadi, bukan harganya SM-nya, tapi kekuatan daripada SM inilah yang bisa mendongkrak nilai sekian dalam nominal. Jadi bukan masalah harga. Jadi ketika nanti ketemu yang benar, itu barang akan dihancurkan. Nah, dihancurkan itulah cerita diuraikan tadi. Kan ketemu nanti sekian kandungannya ini, sekian kandungan itu. Nah, itulah nanti dibikin lisensi. Makanya sangat diperlukan dari Antam, kalau memang iya yang punya lisensi untuk menguji, dari lembaga-lembaga yang sudah diketahui itu legal untuk masalah ini. Dan nanti ketika sudah ditemukan kandungannya ini sekian, nah ini kan berarti yang dibilang SM itu kan bukan barang biasa, bukan benda biasa. Nah, dari ini semua mungkin nanti bisa diuraikan, dijadikan, dikasih lisensi, hasil uraian tadi, kemudian dibikin instrumen. Nah, di instrumen itu nanti akan diketahui seberapa banyak yang bisa dibuat, entah itu duit, entah apa, atas dasar yang dijamin oleh hasil daripada uraian tadi. Dilebur itulah bahannya. Ya kalau dijadikan instrumen kan seperti itu. Saya rasa sama dengan yang lain-lain. Kita pegang instrumen karena kita sudah punya lisensi. Lisensi apa? Barang yang sudah terlisensikan ini. Akhirnya diolah menjadi instrumen. Kalau sudah menjadi instrumen, diketahui sekian-sekian, maka dalam bahasa umumnya itu katanya loh ya, saat ini tuh pintar orang bicara dijadikan kolateral. Satu lagi Bunda, benarkah untuk MD, TR, SM buatan ada peran serta magis dengan bentuk isian dari paranormal agar terkesan nyata? Bikin seperti itu, dengan dia punya sedikit ilmu, dikasih hidayah oleh Allah, dibikin seperti itu. Maka ada merah delima sehingga merah itu rekayasa. Yang ada itu tidak sedemikian. Sejauh saya itu bisa mengikuti dan belajar, merah delima itu tidak demikian. Karena semuanya itu kepahaman dijadikan keilmuan tidak demikian jalannya. Terus dibikin anti cukur, ya toh? Nah, itu hanya diisi karomah dengan ilmu kekebalan. Dan di akhir cerita pasti gagal karena sudah tidak berlaku lagi. Jadi kekuatan olah manusia secara spiritual kemudian menjadikan semuanya itu menjadi keahlian orang punya menganut segala ini macam sehingga barang ini bisa kebal ini itu, tapi kan tidak akan lama karena ini adalah buatan manusia. Kalaupun ada, apa mungkin? Yang jelas seperti itu. Diisi Indonesia ini jangan salah, selain dia kaya dengan aset-asetnya, dengan budaya-budayanya, juga ilmu-ilmu leluhur segala macam di Indonesia itu ada. Paling hebat, paling top itu Indonesia, Nusantara. Baik itu orang perempuan, orang laki-laki yang bisa mengaji, belajar ilmu ini, itu rata-rata itu bisa. Tapi ya
ya tidak akan abadi karena dipakai cara seperti ini. Seperti gendam, seperti hipnotis itu ada toh. Nah itu tidak lain seperti itu. Terakhir Bunda, saran Bunda kepada masyarakat tentang fenomena bisnis MD, TR, SM dan sebagainya agar tidak jatuh kepada bisnis tipu-tipu hingga banyak menimbulkan korban. Ayolah kita sekarang ini berpikir lebih sehat, berpikir lebih bijak dengan semua yang sudah terjadi. Kita sudahilah cara ini. Jangan dilakukan sampai sepanjang-panjang ini. Karena itu yang tidak baik dan tidak akan bermanfaat apalagi menguntungkan. Jelas banyak yang rugi dari yang untung dan tidak menjadikan apa-apa. Kita harus cerdas, seperti itu tidak mungkin. Kita itu harus bangkit. Ayolah kita berdoa sama Tuhan. Mudah-mudahan Tuhan itu memberikan kita hidayah, membawa kita kepada pengertian kefahaman yang sebenar-benarnya. Tapi berhentilah berakal dan berpikir seperti alur tadi. Itu tidak mungkin. Kalaupun itu semua ada, tapi tidak seperti itu cerita. Yuk kita kerja sehingga menghasilkan sesuatu itu nikmat karena hasil kita kerja. Apapun yang kita kerjakan, yang penting halal kita lakukan. Sudah capek. Saya juga pernah mengikuti jalannya ini. Yang ada itu hanya fitnah, sakit hati dan semuanya habis. Kalau kita mengikutinya terus, hancur kita. Terus kapan kita punya waktu untuk memperbaiki diri? Kapan kita belajar untuk mengetahui yang sebenar-benarnya? Kesempatan kita itu panjang selama kita itu masih dikasih hidup, masih dikasih nyawa yang dikandung badan ini. Belum terlambat atau tidak terlambat. Waktu itu panjang. Tuhan juga maha sempurna dan segalanya itu Dia yang mengatur. Kita mohon minta aja di sana, jangan memutuskan itu sendiri. Karena semua itu kita punya keyakinan. Hanya Tuhan yang tahu. Jadi kalau kepingin dapat hasil, ayo berbuat sesuatu. Dagang misalnya, membuat karya misalnya, apapun itu.